I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Sultan Syarif Qasim II bernama asli Tengku Sulung Sayyid Qasim, pewaris tahta kerja Siak Sri Indrapura ke-12 tersebut lahir di pusat kerajaan Siak Sri Indrapura pada 11 Jumadil awal 1310 Hijriah. Bertepatan dengan 1 Desember 1893, Sultan Syarif Qasim II naik tahta pada 13 Maret 1915 di usia 21 tahun untuk menggantikan sang ayah yang wafatnya di tahun 1908. Saat naik tahta, Sultan Syarif Qasim II memiliki gelar yang di Pertuan Besar Syarif Qasim Abdul Jalil Syafuddin. Selama hidupnya, Sultan Syarif Qasim II merupakan sosok yang sangat mencintai rakyatnya dan pendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kepemimpinan Sultan Syarif Qasim II membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda panas dingin. Pasalnya, sebagai pewaris kerajaan, Sultan Syarif Qasim II merupakan orang yang sangat berpendidikan dan pemikiran progresif karena terpengaruh pergerakan nasional. Di tengah ketidaksenangan pemerintah kolonial Hindia Belanda, Datuk Empat Suku yang merupakan Dewan Kerajaan tetap menghendaki Sultan Syarif Qasim II menjadi sultan. Hal ini membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda akhirnya mengkerdil arti dan fungsi Dewan Kerajaan yang kemudian dihapus. Sultan Syarif Qasim II adalah raja dari kerajaan Siak Indrapura Riau. Sultan Syarif Qasim II merupakan seseorang pendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan, Sultan Syarif Qasim II mengumumkan bahwa kerajaan Siak menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia dan mendorong raja-raja di Sumatera Timur untuk mengintegrasikan diri dengan Republik Indonesia. Tidak hanya itu, dukungan Sultan Syarif Qasim II menunjukkan dukungan dengan menyerahkan harta 13 juta gulden untuk membantu perjuangan Indonesia. Ia juga membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan Barisan Pemuda Republik. Pada 17 Agustus 1945 diproklamasikanlah kemerdekaan Republik Indonesia. Berita ini pun tersinar hingga ke daerah Kesultanan Siak. Begitu mendengar kabar ini, Qasim II pun semakin antusias dalam pergerakan nasionalnya. Ia mengibarkan bendera merah putih di istana. Sultan Qasim II juga bersama dengan Sultan Serdang berusaha untuk membujuk raja-raja di Sumatera Timur untuk berpihak pada Republik Indonesia. Pada 23 April 1968, Sultan Syarif Qasim II tutup usia atas jasa-jasanya. Ia pun menobatkan sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia berdasarkan surat Kepres nomor 109 1968. Namanya juga diabadikan menjadi nama bandar udara di Pekanbaru. Demikian tadi presentasi atau materi dari saya tentang sejarah Sultan Syarif Qasim II. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.